Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkula Novel Virus, kelas 11 IPA 4. Menurut saya, integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan berintegrasi nasional berarti sama dengan menyatukan seluruh elemen bangsa dengan kesederhanaan. Perlu diketahui, integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integre, yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, integrasi adalah pembauran sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Adapun kata nasional berarti bangsa. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi keutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi untuk merusak integrasi nasional. Secara umum, ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan juga ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman negeri, maksudnya ancaman dalam negeri dan luar negeri. Ancaman militer dalam negeri adalah bentuk ancaman yang datangnya bersumber dari pihak internal atau dalam negeri. Bentuk ini harus diwaspadai karena bisa muncul kapan saja tanpa ada tanda-tanda. Bisa dalam skala kecil, seperti konflik masyarakat biasa, atau dalam skala besar. Contohnya yaitu disintegrasi bangsa melalui macam-macam gerakan separatis berdasarkan sebuah sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ancaman yang kedua, ancaman militer luar negeri. Ancaman militer negeri itu bentuk ancaman datangnya dari bersumber dari pihak eksternal atau dari luar negeri. Contohnya yaitu pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain. Bentuk ancaman militer itu yang pertama adalah agresi. Ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap suatu negara. Yang kedua, invasi, yaitu suatu serangan yang dilakukan oleh kekuatan bersenjata dari negara lain terhadap wilayah NKRI. Terus yang ketiga ada bombardemen, yaitu penggunaan senjata yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dari negara lain terhadap NKRI. Terus yang keempat itu ada blokade, yang merupakan kegiatan penghambat yang biasanya dilakukan di daerah pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh angkatan bersenjata negara lain. Yang kelima ada spionase, yaitu ancaman militer yang dilakukan oleh negara lain terhadap suatu negara yang kegiatannya berupa mata-mata. Lalu yang keenam ada sabotase, yaitu ancaman militer yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan merusak instalasi militer dan objek vital nasional. Lalu yang ketujuh adalah perang saudara. Perang saudara itu terjadi menggunakan senjata juga termasuk ancaman militer. Bentuk-bentuk ancaman non militer.
Yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi. Terjadi pada Uni Soviet yang mengalami perubahan dari ideologi komunis menjadi liberal. Lalu ada ancaman berdimensi politik, merupakan instrumen utama dalam menggerakkan perang. Lalu ada ancaman berdimensi ekonomi, merupakan suatu di antara penentu posisi tawar dari setiap negara dan pergaulan internasional. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.